Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pada pagi hari ini saya sebagai fasilitator pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 akan memberikan materi tentang transformasi strategi sektor publik dari regulasi menuju kolaborasi, di mana pada tahap awal ini saya akan memberikan tahapan pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Yang pertama, bahwa pembelajaran ini berjumlah secara utuh yaitu 923 jam pelajaran, di mana terbagi dalam 3 tahapan, yaitu e-learning pertama, kemudian ada pembelajaran mandiri, kemudian ada e-learning kedua, serta off campus. Setelah itu baru menginjak ke e-learning ketiga. Setelah menjalankan e-learning ketiga, ada off campus yang kedua, dan terakhir adalah pembelajaran klasikal. Makanya di sini saya berharap pada para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, saya akan menjelaskan mengenai agenda mata pelatihan inti, yaitu agenda 3, di mana dalam dunia perubahan dengan sangat cepat ini, teknologi perkembangan ekspektasi masyarakat meningkat. Sementara itu, tantangan pemerintah semakin kompleks. Pelayanan publik tidak lagi cukup hanya cepat, ia harus responsif, adaptif, dan berdampak. Pertanyaannya, apa birokrasi kita sudah dikelola secara strategis? Makanya di sini pelatihan agenda 3 ini memang betul-betul sangat diperlukan. Isi dari manajemen strategis ini yang pertama adalah isu strategis, yang kedua manajemen strategis sektor publik, kemudian yang ketiga adalah marketing sektor publik, dan yang terakhir, yang keempat adalah kemitraan swasta dengan pemerintah. Dalam hal ini, isu strategis dan tantangannya adalah isu strategis muncul ketika kesenjangan antara harapan publik dikapasitasi oleh pemerintah. Digitalisasi pelayanan, keterbatasan fiskal, dan tuntutan transparansi. Di mana jika tidak diantisipasi, isu strategis ini akan berkembang selaras kepercayaan. Karena itu, pimpinan publik harus mampu membaca perubahan sebelum perubahan itu memaksa. Makanya pada saat ini mari kita memberikan deskripsi tentang materi agenda 3 ini. Pertama, membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnose reading. Rumusan ini mengimplementasikan strategis dalam mengelola lingkungan yang didukung dengan kemampuan pemasaran, marketing, sektor publik untuk menjamin aktivitas implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, manajemen strategis sektor publik ini adalah menjamin bahwa manajemen strategis sektor publik mengajarkan bahwa organisasi pemerintahan tidak boleh berjalan tanpa arah. Strategi dimulai dari kemampuan membaca lingkungan, memahami dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Kemudian menetapkan visi yang jelas, menyusun prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Tanpa strategis, program hanya menjadi nutivitas dengan strategi program transformasi. Oleh sebab itu, marketing sektor publik ini menjadikan kenyataan bahwa kebijakan yang baik tidak akan bermakna tidak dipahami masyarakat. Disinilah marketing sektor publik berperan, bukan untuk menjual janji, tetapi untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang tepat, transparan, informasi, pelayanan publik bukan hanya
hanya soal output, tetapi juga soal persepsi dan kepercayaan. Perlulah kita memberikan public-private partnership, di mana dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kemitraan pemerintah dan badan usaha swasta atau public-private partnership itu menjadi solusi kolaborasi. Pendanaan diperkuat, inovasi ditingkatkan, pemerintah tetap memegang kendali kebijakan. Swasta berkontribusi pada efisiensi dan manajemen. Hasil dari akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih cepat, lebih berkualitas, lebih berkelanjutan. Oleh sebab itu, manajemen yang berisikan 4 hal tadi adalah isu strategis, manajemen sektor publik, ketiga marketing sektor publik, dan kemitraan swasta dan pemerintah. Makanya di sini diharapkan pada transformasi sektor publik membutuhkan 3 hal. Yang pertama, strategi yang jelas. Kemudian yang kedua, kolaborasi yang kuat. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Masa depan pelayanan publik tidak ditentukan oleh seberapa cerdas kita mengelolanya. Oleh sebab itu, ini saatnya bertransformasi, di mana manajemen strategis ini adalah memperkuat kompetensi melalui kepemimpinan strategis, melalui pembelajaran isu strategis, manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, dan kemitraan swasta dengan pemerintah. Agenda ini sebagai pondasi dalam perumusan proyek perubahan. Oleh sebab itu, perlu refleksi penguatan manajemen strategis. Kemampuan berpikir strategis ini adalah analisis kebijakan berbasis serta pentingnya integritas strategi dengan mengimplementasikan pendekatan sistematis, membantu dalam memahami keterkaitan antara visi organisasi, dinamika lingkungan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, yang sangat penting kembali perlu kita cermati bahwa relevansi terhadap proyek perubahan ini menjadikan dasar dalam merumuskan strategis proyek perubahan yang meliputi identifikasi akar masalah, analisis stakeholder, dan perumusan strategi, implementasi, serta menyusun keberlanjutan sustainability strategis. Mungkin ini sebagai simpulan akhir terhadap manajemen strategis adalah menjamin strategis memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, di mana integritas antara analisis isu strategis, manajemen strategis, marketing sektor publik, serta kemitraan swasta dan pemerintah menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional dan responsif. Inilah sebagai simpulan bahwa manajemen strategis ini sangat diperlukan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada agenda 3, yaitu khususnya manajemen strategis. Demikian, terima kasih kepada peserta yang memberikan kontribusi terhadap materi ini, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.